dari ahli sunnah wal jamaah. Antum ini ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Saya orang awam, Ustaz. Orang awam antum. Ya Ya, sudah. karena kalau akidah Asy'ari Maturidi itu akidah yang ribet, Ustaz. Antum orang awam. Orang awam ya, tapi saya belum memilih karena saya Antum lebih antum orang awam. ya orang awam. Terus mengatakan ribet itu atas dasar apa? Ribet karena Allah ketika menyebutkan firman-Nya atau mengenai sifat-sifatnya ya kita imani sesuai dengan yang yang Allah firmankan, tidak perlu kita Di mana? Saya takwil-takwilkan. tanya itu ribetnya itu di mana? Ribet Ribetnya itu karena apa? Menurut karena siapa ribet itu? ribet karena Iya, saya tanya sifat menurut siapa? karena sifat-sifat Allah yang Saya begitu banyak. tanya, kan antum Ya, orang awam. Ribetnya itu ya. menurut siapa? Karena orang yang belajar semua gak bisa paham itu akidah Saya Asy'ari. tanya ribet itu menurut siapa? Gimana? Bukan saya tanya ribet kenapa, tapi ribet menurut siapa? Menurut mayoritas orang yang belajar. Cukup ya bang, capek. Sultan Mataram naik. Saya, nah ini nih, Bang, mending pertanyaan terakhir, Bang, pertanyaan terakhir. Saya mohon bisa apa? dijawab. Kalau rukun sholat Coba-coba kita naikkan Sultan Mataram. Mana Sultan Mataram ini? Suruh naik. Aduh, mana ya? Mana Sultan Mataram ini? Saya mau diskusi apa dari awal sudah ngaku saya orang awam. Kita mau diskusi apa dengan orang awam? Bilang ribet, ditanya ribet menurut siapa? Menurut mayoritas orang yang belajar. Dari mana? Oh, akunnya privat ya? Sultan Mataram, setakut itu naik di room saya. Ayo naik Kang Mataram. Kita sematkan dulu apa namanya? Komentar dia. Ya, ini ada ya Sultan Mataram ada. Mana nih? Coba naiklah Mataram. Pada lagi dah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang paling simpel. Mana sih? Nggak bisa naik. Sultan Mataram bukan bermadhab Syafi'i. Nggak. Wahabi kok. Wahabi. Mana sih? Nggak kena PL ya. Laporin ke polisi. Nggak anak kena PL. Ada yang laporin ke polisi. Iyalah mulut antum kan kotor Mataram. Mulut antum kotor. Penuh dengan fitnah. Makanya kena PL. Mana ini? Coba naiklah, naiklah. Yang penting naik itu bisa bawa apa namanya? Bisa bawa referensi. Ngaku awam duluan, komentar ndak berbobot. Apa ini? Ada yang laporin. Aduh, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, antum dari ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab bang? Memangnya kenapa? Ya saya tanya. Islam itu harus mengikuti yang satu ya? Iya. Terus kenapa ada banyak aliran, Bang? Memang perbedaan pendapat ulama sudah terjadi seperti itu. Iya, Dan memang sudah bakal terbagi dan memang sesuai hadis Nabi. iya. Sataftariqu ummati ala salasatin wa sab'in. Oke. Langsung Jadi, saja Pak, apa namanya iya, pertanyaan saya biar tidak melebar, antum dari mana? Malah saya melebar, saya lagi atas dasar apa Anda merasa paling benar? saya lagi ndak mood untuk bahas yang melebar. Saya Antum juga dari nggak mau lihat, kalangan lihat ahli dulu. sunnah, antum dari kalangan ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab gitu aja. Saya nggak kedua itu, Kak. Nggak kedua itu, ya turun aja ya. Ya kenapa lo merasa paling benar gitu loh? Hah? Gimana? Yang merasa Kenapa lo paling merasa benar paling siapa benar? sih? Yang merasa paling benar siapa? Siapa yang bilang merasa paling benar? Kapan? Kapan? Saya bilang begitu.
Kapan saya bilang saya merasa paling benar? Sayalah paling benar. Kapan saya bilang begitu? Kapan? Menurut Anda, bid'ah itu apa Saya coba? tanya, kapan itu saya bilang saya paling benar? Kapan? Anda lebih benar dari Wahabi enggak? Saya tanya, kapan saya bilang saya paling benar? Anda bilang, kenapa kamu merasa paling benar? Kapan saya bilang begitu? Kapan? Kamu merasa lebih benar dari Wahabi. Saya tanya, kapan saya bilang begitu? Kamu punya otak enggak? Ya, ini kok yang tanya. Kamu kan merasa paling benar nih dari Turun aja Wahabi. ya, turun ya. Kamu merasa paling benar enggak dari Wahabi? Untuk apa? Kalau naik cuman bisa menghujat. Aduh. Mataram naik lah. Kasihan. Serius, anak minta naik. Antum naik, kita diskusi. Diskusi santai. Kalau antum kan anak tidak perlu tanya. Toh? Antum kan anak tidak perlu tanya. Antum Wahabi atau bukan? Anak sudah jelas Wahabi. Naik coba antum Mataram, biar kita diskusi terkait 3 tauhid ini. Ipoi kayaknya sudah pernah anak diskusi dengan Ipoi ini naik. Ada rekamannya saya. Mana ya? Antum kalau mau naik Ipoi, yang saya mau minta pertama adalah langsung dalil tentang 3 tauhid. Kalau ndak ada, ndak bisa bawa referensi, ya sudah saya turunkan. Capek saya nanggapi orang apa jahil, capek. Kasihan Mataram jadi bani tipping. Naik Bang Matar, naik Kang Matar. Bisa on cam lain enggak bisa. Langsung Bang, sudah pernah kan kita diskusi. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Silakan dalil 3 Ya. Nabi membagi 3 tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat di mana? Nah, seperti yang Ustaz ini bilang, saya ini sudah pernah naik. Saya ini kan awam juga ini, Ustaz. Ya sudah. Saya mau cukup ya, nanyakan Pak. tentang mujasimah aja dulu. Kalau Wahabi itu mujasimah kan Sudah. Lagi ndak terlalu mood ngadapi orang awam, ndak terlalu mood. Saya kan sudah pernah naik, saya awamnya antum turun. Hadis ngambil hadis di Pakistan, studi hadis. Naik Mataram, astaga. Nggak ada yang naik yang berbobot begitu. Yang naik itu ndak ngaku awam begitu. Ketika ditanya dalil, oh langsung bilang ini metodenya seperti ini. Biar kita bisa lanjut pembahasan begitu. Kalau aduh, ini lagi ndak ada yang lain, kasihan. Ini sudah. Halo, Ini sudah. halo, Yang ini. kedengaran? Salam. Waalaikumsalam. Ya, antum yang tadi yang ndak kedengaran suaranya ya? Iya, ada Ya. kedengaran nih? Iya, kedengaran. Alhamdulillah. Antum dari ahli sunnah wal jamaah atau pengikut? Iya, Ibnu ahli Abdul sunnah. Wahab, Bang? Hah? Ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah? Bukan Iya, pengikut iya. Ibnu Abdul Wahab, bukan? Antum mengakui Ibnu Abdul Wahab sebagai ulama, sebagai patokan standar yang dia bikin itu adalah standar akidah. Antum akui itu? Mengakui keulamaannya. Oh, iya. Antum beriman dengan 3 tauhid? 3 tauhid itu ada dalam Al-Quran, Bang. Di mana Allah membagi tauhid jadi 3, di mana itu? Ini Sebentar kan, Pak ya. kan wasilah saja ini kan. Hah? Enggak Pak. Antum bilang kan ada di dalam Al-Quran. Sebentar ya, saya prolog sedikit terkait kalau antum berbicara Al-Quran. Antum beriman sama tauhid rububiyah tidak, Ustaz? Di dalam hadis Nabi. Oh, saya beriman dengan sifat 20 Bang. Semua bentuk ketuhanan. Iya. Semua Coba bentuk ketuhanan. Ana minta dalil dari Al-Quran tentang sifat 20 itu. Begini, sifat Al-Quran dan 20 hadis. itu. Oke, Di mana Allah membagi siap. tauhid menjadi sifat 20. Sudah Bang? Sudah? Ya. Iya, saya jawab ya. Ya. Terkait sifat 20 itu adalah satu kerangka, satu metode yang disusun oleh ulama akhir-akhir ini, yaitu Sama juga dengan yang lalu. sama juga. Anda mau diskusi atau mau ngapain sih? Oh iya. Tafadhol.
Sudah ya, sama. Sifat 20 itu adalah metode yang disusun oleh ulama yang kurang lebih hidup di beberapa ratus tahun yang lalu, yang namanya adalah Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dan pendalilannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian terkait sifat 20 ini, itu adalah hal yang baru. Karena metode pembagiannya itu ya hal yang baru, metode. Kita akui itu. Dan namanya hal yang baru pasti kita sebut bid'ah, dan bid'ah itu tidak semua bid'ah buruk, dan ini adalah bid'ah yang baik. Kalau kita hukumi dengan hukum syar'i, maka ini bakal jatuh di bid'ah yang wajib. Dalilnya banyak. Contoh di dalam sifat, kan sifat 20 yang pertama sifat wujud ya, fa'lam annahu la ilaha illallah innani anallah la ilaha illana, dan lain-lain. Kemudian ya begitu pula sifat-sifat selanjutnya. Nah, menjadi pembahasan kenapa kok saya mempertanyakan terkait 3 tauhid ini adalah konsistensi Wahabi di dalam melihat bid'ah. Kalau memang 3 tauhid ini tidak bid'ah, maka datangkan dalilnya. Saya ngakui pembagian sifat 20 itu atau penyusunan sifat 20, kerangka sifat 20 adalah bid'ah karena disusun oleh Imam Sanusi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, penyusunan 3 tauhid itu bid'ah atau tidak? Secara bahasa bid'ah, Pak. Secara bahasa bid'ah. Nah, bid'ah itu semuanya sesat atau terbagi? Semua sesat bid'ah. Ini kan masuk ke ranah wasilah, masalihul mursalah. Oke, semua sesat bid'ah, berarti 3 tauhid juga dibilang sesat karena bid'ah kan? Ini sama dengan antum sebutkan tadi. Ini masuk ke ranah oke lah, kita sebut bid'ah yang wajib yang kayak antum sebutkan tadi. Ya, sebentar Bang. Terima kasih. Yang pertama, saya melihat bid'ah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Sebentar, selesaikan dulu. Afwan. Ya, saya sedikit. Ya, silakan. Berarti yang antum maksud dengan bid'ah itu dalam pengertiannya antum, yang kami maksud itu sebagai masalihul mursalah. Masalihul mursalah. Maslahat mursalah. Masalihul mursalah itu, sebentar Pak ya, biar saya selesaikan. Saya melihat bid'ah itu sebagai sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani, fama al-bid'atul mahmuda wal bid'atul madmuma, fama wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fa huwa madmumun. Nah, itu. Nah, sedangkan sifat 20 kalau kita lihat, maka ini tidak menyelisih sunnah, bahkan sesuai dengan sunnah. Maka ini adalah hal yang mahmud dan bagian dari akidah yang wajib kita yakini. Itu satu. Kemudian yang Anda katakan kan berbeda kita. Saya mengakui mau bid'ah itu dalam bentuk apa saja, mau itu secara istilah, bahasa, syar'i, duniawi, ibadah ataupun ghairu ibadah atau muamalah, selama dia sesuai dengan sunnah atau selama dia sesuai dengan syariat, maka dia mahmud atau mahmudah, terpuji. Kalau dia menyelisih syariat, maka dia tercela. Nah, yang saya tanya Anda tadi, saya tanyakan kepada Anda adalah apakah semua bid'ah sesat? Anda katakan sesat. Kalau memang semua bid'ah sesat, ya sudah 3 tauhid ini sesat. Kalau antum tidak mau katakan 3 tauhid ini sesat, maka bagilah bid'ah. Simpel itu. 3 tauhid itu metode pembelajaran, Ustaz. Bagaimana agar umat bisa kemudian memahami dengan benar tauhid dengan cara membagi 3 tauhid tanpa dibagi tauhid itu. Ada tauhid rububiyah. Antum yakin tidak tauhid rububiyah? Saya tanya sama antum. Sudah Bang, sudah. Sekarang saya tanya Bang, antum sampaikan tadi terkait pertanyaan antum, ada hal yang perlu ditanggapi sebelum hal itu. Yaitu antum katakan ini metode. Yang menjadi pertanyaan besar terkait pernyataan antum adalah apakah metode ini bukan sesuatu yang bid'ah? Apakah metode ini ada di zaman Nabi? Kalau ada di zaman Nabi, kita tidak katakan bid'ah. Kalau tidak ada di zaman Nabi, maka kita harus mengatakan itu bid'ah. Metode selama tidak masuk kepada ranah pengamalan, selama dia masih wasilah, itu boleh-boleh saja. Di mana pemahaman seperti itu? Referensinya dong. Metode selama itu tidak tidak perlu dalil, masih aman-aman, itu di mana? Selama metode itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran.
akhi, kita mau berdakwah, membuat organisasi misalnya, itu kan bagian dari metode dakwah, membuat organisasi. Nah, di dalam organisasi diatur bagaimana tata cara, bagaimana ADART organisasi tersebut yang tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan hadis. Adapun tujuannya dakwah, organisasi ini wasilah, sama dengan pembagian tauhid. Dalam Al-Quran dan Sunnah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Terima kasih. Sudah, Bang? Antum tidak, saya tanya antum yakin sama rububiyah Allah tidak? Antum mengimani rububiyah Allah tidak? Sudah tidak ini? Sudah. Penyampaian antum sudah? Ya. Ya. Metode yang antum sampaikan ini adalah perkara baru atau tidak? Yang menjadi pertanyaan saya di awal yang belum Anda jawab adalah itu. Metode itu adalah perkara yang baru atau tidak? Anda dari tadi belum menjawab. Perkara baru. Nah, perkara baru itu namanya apa? Ya. Perkara baru dalam metode. Iya, saya tanya. Perkara baru itu namanya apa? Bid'ah. Bid'ah. Nah, semua bid'ah ini terbagi. Ya, ini masih pertanyaan awal saya kepada Anda yang belum Anda jawab. Metode itu adalah bid'ah. Anda yakini itu dan kita sudah sepakat. Nah, sekarang Anda meyakini enggak bid'ah itu terbagi dua atau bid'ah semua sesat? Begini, Bang. Gimana? Jadi yang antum anggap itu bid'ah, pembagian bid'ah menjadi dua, itu yang kami pahami itu sebagai metode maslahat, punya maslahat di situ. Maka antum bisa pahami nih. Lanjut. Paham saya. Jadi kami menganggap seluruh bid'ah sesat itu bid'ah dalam agama, dalam pengamalan, dalam amalan. Adapun metode-metode kan ini kan hanya uslub, cara bagaimana, misalnya pembuatan pesantren, pembuatan jenjang-jenjang dalam belajar, itu kan metode, masuk dalam metode maslahat mursalah. Ya. Nah, itu yang antum anggap itu bid'ah mahmudah. Sedangkan kami tidak menganggap. Oke, terima kasih. Sudah, Pak? Ya. Ya. Siapa yang mengatakan metode atau sesuatu yang antum sebut sebagai metode itu, tata cara itu tidak termasuk dari bid'ah? Yang mengatakan itu siapa? Kemudian yang membatasi bid'ah dalam perkataan Nabi hanya dalam perkara ibadah itu siapa? Referensinya, tolong bawakan referensinya. Karena begini, Pak, sebelum Anda jawab itu, saya mengatakan semua itu bid'ah berdasarkan apa yang ditulis oleh ulama. Di dalam kitab Lisanul Arabi, Ibnu Manzur mengatakan, wal bid'atu al hadasu wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau perkara yang baru saja dibuat di dalam agama, bagian dari agama ini atau di agama ini setelah sempurnanya agama. Sedangkan tiga tauhid atau metode-metode yang ada ini itu dibuat setelah sempurnanya agama, tidak pernah ada di zaman Nabi. Nah, Anda mengatakan kalau yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah perkara ibadah saja, metode-metode ini tidak termasuk. Nah, referensinya itu di mana? Saya tanya antum, Referensi metode itu apa namanya, ibadah mahdoh atau bukan? Referensi, Pak, saya tanya. Saya tanya dulu antum, metode itu ibadah mahdoh atau bukan? Aku mengatakan, pertanggungjawabkan dulu apa yang Anda sampaikan terkait perkara metode ini tidak termasuk dalam bid'ah, karena bid'ah hanya mencakup perkara ibadah. Referensi seperti itu di mana? Bawakan dulu referensi baru kita lanjut diskusi. Nah, bagaimana ulang? Anda mengatakan kalau bid'ah itu hanya dalam hal ibadah. Dengan begitu metode tidak termasuk di dalam bid'ah. Nah, pernyataan seperti itu referensinya di mana? Silahkan. Ya referensi bid'ah, afwan, apa namanya?
bid'ah dalam ibadah, afwan ya, bid'ah dalam ibadah, dalam agama itu referensinya hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Ya kalau begitu semua bid'ah sesat. 3 tauhid juga sesat. 3 tauhid bukan bid'ah. Iya, sudah yang Bid'ah secara bahasa bid'ah. yang Secara saya istilah tanya, bukan bid'ah. Iya, yang saya tanya referensi yang mengatakan itu tidak bid'ah, karena referensi yang saya punya mengatakan hal itu termasuk bid'ah, sehingga saya membagi 2 bid'ah berdasarkan perkataan Imam Syafi'i. Anda kan tidak. Oh iya, kalau antum membagi bid'ah menjadi 2, tafadhol. Iya, ya sudah, bawakan dong referensinya terkait Ya, namun itu bukan bid'ah. Namun pada pengamalannya antum itu semua yang antum anggap itu mahmudah. Yang saya tanya Pak, biar tidak melebar, diskusi kita terfokus, silahkan bawakan referensi kalau metode itu bukan bagian dari bid'ah, silahkan. Ya metode bukan bagian dari bid'ah. Saya tanya sama antum, metode Referensinya di ibadah mana? atau bukan? Pak, referensinya di mana? Itu kan pernyataan Anda, referensi. Saya tanya referensi. Saya mau bawakan dalil ke antum ini. Ya, astagfirullahaladzim, dimintakan referensi. Referensi Pak, silahkan. Saya bicara ndak omong kosong, saya bawa referensi. Atau saya mau tunjukkan kepada Anda referensi yang saya baca tadi. Nggak, saya mau tanya. Referensi dulu. Dalil bukan referensi kah? Dalil referensi terus dari dalil yang antum bilang kullu bid'atin dhalalah malah mendukung pernyataan referensi bid'ah dari saya. Kullu muhdatsatin kan hadis itu lengkapnya begini, makanya kalau baca hadis lengkap Pak. Hadis itu inna asdaqal umur kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Itu sebelum Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat, Nabi katakan setiap perkara baru adalah bid'ah. Nabi tidak membagi-bagi menjadi bid'ah dalam ibadah, tidak ada bid'ah hanya dalam ibadah, tidak ada perkataan Nabi seperti itu. Referensi Pak. Jangan omong kosong. Ya, Nabi ketika menyebutkan kata bid'ah itu bid'ah dalam apa? Mana referensinya? Jangan menghayalkan sesuatu apa yang Nabi katakan. Kita bicara berdasarkan apa yang disampaikan ulama, dan ulama menulis apa yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Silakan bawakan saya referensi. Saya lagi tidak bersama kitab. Cukup ya? Kan bisa. Cukup ya? Cukup. Maksudnya? Antum tidak bisa bawa referensi. Saya mau diskusi apa dengan Anda? Ya itu dalil referensi. Cukup ya? Yang saya bawakan dalil tadi justru membantah pernyataan Anda sendiri. Wong Nabi yang bilang fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Anda bilang bid'ah hanya dalam ibadah, tidak di dalam metode, bertentangan. Oke. Saya tanya, metode cukup, itu ya? Masuk dalam urusan dunia, cukup urusan muamalah atau urusan afwan, metode masuk dalam urusan muamalah. Cukup Pak ya, cukup ya. Antum kalah berarti. Siapa yang kalah? Antum tidak bisa bawa referensi? Saya tanya. Antum bisa bawa referensi? Saya tanya. Bisa bawa referensi atau tidak? Referensi saya hadis, ada Al-Quran. Dah cukup. Kita mau diskusi apa dengan orang tidak bisa bawa referensi? Lagi ndak mood. Serius, lagi ndak mood, mau ribet. Kalau bisa bawa referensi silakan. Kita lagi tidak bersama kitab soal baru bawa hadis kullu bid'atin dhalalah. Justru hadis itu mendukung pernyataan kami yang mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Antum dari kalangan ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Ana Islam Ustaz. Sama, anak Islam. Yang anak tanya. Semoga diakui menjadi ahlu sunnah wal jamaah umatnya Nabi Muhammad SAW. Antum berakidah dengan 3 tauhid? 3 tauhidnya Ibnu Abdul Wahab?
Ana meyakini akidahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yang saya yaitu semua orang meyakini adanya Allah, meyakini Allah itu terdahulu, Allah itu kekal, dan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak berjisim dan tidak sama dengan makhluknya. salah sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini Ana ingin berbagi pengalaman, Ustadz, boleh Ustadz? Ana pernah mondok di Wahabi, tapi Ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Wahabi itu sudah menjamur di Indonesia. Ini hanya referensi saja buat teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir semua kabupaten di Indonesia itu sudah diisi oleh pondok-pondok Wahabi, itu sudah direncanakan. Terus mereka itu membuat program pembangunan masjid gratis. Rencananya 1000 masjid minimal. Nah, itu semua masjid itu akan diisi oleh kelompok mereka juga. Nanti akan dikirimkan imam-imamnya dan pendakwah-pendakwah dari mereka. Sampai ke kantor-kantor instansi pemerintahan pun, ke rumah sakit atau instansi-instansi yang ada di kota, itu mereka sudah masuk. Menyusup ke instansi-instansi pemerintahan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin menyebarkan akidahnya mereka, ingin merubah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia itu ingin dirubah menjadi seperti yang tadi disebutkan, yaitu pengikut 3 tauhid atau pengikutnya Syekh Utsaimin, Muhammad bin Abdul Wahab, dan Ibnu Taimiyah. Itu tujuan mereka. Nah, saya sarankan kepada teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus yang ada di pelosok desa, kepada para guru ngaji, mohon dikuatkan kembali sifat 20-nya atau aqaidul imannya. Mengaji kembali kitab Tijanud Darori, mengaji kembali kitab Aqidatul Awam, dan dikuatkan kembali. Kenapa? Karena sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah yang mohon maaf, mereka berbau agama juga. Mereka ingin memanipulasi masyarakat awam dengan mengajarkan di sekolah-sekolah. Mereka banyak menggratiskan sekolah-sekolah. Nah, untuk kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sedikit sekolah gratisnya. Tetapi mereka itu sudah banyak di pelosok-pelosok desa, sampai di kota-kota itu sekolah-sekolah gratis. Tujuannya apa? Mereka awalnya mengiming-imingi dengan beasiswa gratis, sampai kuliah juga ada, kuliah gratis di Indonesia. Hampir semua kota itu di seluruh Indonesia itu mereka sudah merencanakan ingin menyebarkan akidah mereka. Mereka dibiayai oleh Arab Saudi khususnya. Setiap 2 semester atau ya 6 bulan sekali itu dari syekhnya mereka, syekh utusan mereka yang dari Arab Saudi itu ke Indonesia, itu memberikan sumbangan miliaran rupiah, ingin merekrut agar anak-anak didik mereka itu ikut berakidah seperti mereka. Saya sampai, mohon maaf ya, saya jadi curhat, saya sampai beberapa semester saya kuliah di mereka juga itu, tapi saya tidak tertarik dengan akidah mereka. Bahkan siang dan malam saya sering berdebat dengan ustadz-ustadz mereka, berdebat tentang masalah akidah, masalah ubudiyah, dan masalah-masalah yang lainnya. Agar apa? Agar saya ikut ke mereka. Tapi saya karena dididik oleh guru-guru saya, oleh orang tua saya untuk tetap mempertahankan aqaidul iman saya. Nah, sampai saya rela untuk keluar dari beasiswa tersebut. Nah, saya sudah mengetahui semua strategi mereka. Mereka itu kelompok sedikit orang, jadi sedikit, tidak banyak di Indonesia itu. Tapi mereka itu tersistem gitu. Mereka itu rapi gitu. Cara mainnya rapi dan mereka itu kompak, solid gitu. Berbeda dengan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia kebanyakan yaitu mayoritas, tapi kita kurang solid. Berbeda dengan mereka. Mereka itu solid. Nah, mereka dakwahnya melalui apa? Mereka sekarang melalui media sosial. Itu lebih banyak di media sosial. Di internet hampir semua artikel itu kebanyakan referensi-referensi mereka. Gitu, artikel, kemudian percetakan buku, bahkan kitab pun sudah dikuasai oleh mereka, kelompok Wahabi. Maka hati-hati kepada saudara-saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia khususnya,
Mari kita belajar lebih kuat lagi aqaidul imannya, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia dan umumnya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia. Jangan sampai kita terkecohkan akidah kita. Semoga kita dikuatkan iman Islamnya, semoga kita dikuatkan akidahnya. Jangan sampai tertipu oleh ajakan-ajakan yang tidak jelas. Itu mungkin masukan dari saya, Ustadz. Mohon maaf, ini bocoran sedikit tentang Wahabi. Wahabi itu hanya, menurut saya ya, Wahabi itu memahami satu hadis saja mereka sudah menjadi ustadz. Seperti yang tadi dikatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu mereka hanya sepotong saja memahami hadisnya. Itu. Makanya Wahabi itu wawasannya hanya bid'ah saja. Semua amaliyah yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengakuinya itu semuanya bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan mereka. Itu mungkin sekian dari saya. Mohon maaf Ustadz, izin turun terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Istana, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum. Jadi gimana Ustaz? Waalaikumsalam. Enggak, itu abang kuliah di mana itu Bang? Bang Istana. Ai mak kabur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, aku tadi mau naik mau apa itu tadi? Ya, maksudnya seandainya beliau ada, maksudnya yang antum pengen tanggapi apa itu Bang Rizky? Wong itu maksudnya kesaksian dari Antum mau curhat kesangkaan aja. Enggak, itu curhat itu berdasarkan pengalaman dia pribadi atau bagaimana? Yang dibaca. Itu memang Pengalaman pribadi kayaknya. kalau kuliah di Lipia Jakarta itu memang dapat uang saku setiap per bulan itu dikasih uang saku. Wajar Bang Rizky, saya kalau antum bilang seperti itu memang ada bukan cuma dari beliau, ada pengakuan juga mantan Ustadz Wahabi yang mereka itu digaji $1.500, kalau enggak 20 juta $1.500 per bulan itu. Ada videonya tentang pengakuan Itu radio Boja. Ini nggak bilang ini ya, Boja aja. Boja kan dari iya tuh, Rod. Enggak, udah ada klarifikasinya. Maksudnya gini, Mana klarifikasinya? itu dengar Ustadz Firanda. Maksudnya gini, ada video kan, ada. Gini. Antum nih, Iya tuh, Rod, itu yayasan bid'ah kata RII. Lah bukan emang. Bentar baterai 5% lagi bentar. Tapi gini, misalnya lagi makan tadi, dengar kayak gitu. kayak begitu. Tapi kita, ya. tapi nanti kita sambung aja lagi ya. Saya masih mau dengar tapi inilah. Nanti kita sambung lagi Bang Zian. Apa itu? Sama Ustaz Iman juga. Tentang yang kemarin. Bila kaifin itu ana udah dapat. Kalau udah Gini. Bila kaifin beda dengan bila kaifiyah itu beda. Antum harus bedakan itu. Udahlah, nanti turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hatu baru sekedar asumsi ya. Gimana? Baru sekedar asumsi. Anda mengatakan bahwa cave dan cave-nya itu berbeda, itu kan baru sekedar asumsi. Ya nanti saya berikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan besarin saya, besarin Yai Andi lah. Nah, Udahlah, nanti malah jadi nggak jadi apa. Ya, biar aja dulu Ustaz Ilman, masih banyak waktunya Ustaz Ilman. Nanti kita naik agak malaman aja. nggak ada yang buru-buru, Ustaz. La ilaha illallah, saya masih makan loh Ustaz. Dibilangin Silahkan abang. Tidak ada yang memaksa. Antum kan udah ada yang masakin. Aduh, saya nggak bener nih, peak saya kalau ngomong-ngomong begini. Astagfirullah, harus jaga image. Assalamualaikum ya Yandi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Yai? Ana turun lagi lah, Ana mengganggu. Roomnya saya Iman nih sama Yai Andi juga. Di atas aja, santai. Mau kemana Ustaz? Ini saja Ustaz Parfum. Segana.
Santai aja, Pak. Santai Oh, aja. Itu Kaisa itu siapa? Jepon. Ya, tafadhol. Bahasa apa itu peak? Peak itu apa arti peak? Peak itu kurang ajar kan? Saya juga nggak tahu artinya. Statementnya dijaga nanti dipakai senjata penghujat Islam. Oh, Bahas apa ini Ustadz? Biasa ya ini. Sudah ada yang naik? oh itu peak Bang Abel yang Saya mau izin. Saya titip bro, saya mau izin makan, Sat. siap. Buset Bang El ini banyak. Ini Bang Riko kan, Bang El ini kan? Banyak banget akun beliau. Oh bukan, salah orang. Saya minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya pikir Bang Riko tadi. Saya minta maaf ya. Mungkin asatidah temannya Ustadz Hilman ini bisa menjelaskan juga ya. Pembagian tauhid sifat 20 dari Al-Qur'an dan hadis ya. Kalau ada teksnya dari Al-Qur'an dan dari Pembagiannya hadis ya. bisa juga dianu. Apa namanya? Sifat disampaikan. 20. Mungkin Sifat kita 20 itu bid'ah Bang El. Nah, Ustadz L. Yang antum mau itu dari sifat 20 atau dari tauhid 3? dari sifat yang saya mau hadisnya. Hadis dari Hadis Nabi mengatakan sifat itu terbagi 20 sifat. Iya. Nah, kalau sampean begitu, itu kalau bertanya itu mbok kalau yang begitu berbodoh. tiga tauhid itu sama. Begini. Iya siap. Oke, gini ya. Saya bagi tahu antum. Sifat Allah itu satu, tidak pernah terbagi 20. Antum dapat kabar sifat Allah terbagi 20 itu dari siapa? Mbok jangan buat fitnah. Ya lah, Allah kan memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Bukan terbagi. Atau antum Iya, tidak, terus Ustaz? pertanyaan Antum tidak antum itu percaya hadis dasarnya tentang apa? itu? Bukan Tentang- terbagi namanya, Gini. terkelompok. Pertanyaan kamu, ini saya yakin kamu sudah didoktrin oleh guru-guru kamu dan dedengkot kamu. Tidak, Ustaz. Saya juga belajar, Ustaz. Terus kamu dapat pertanyaan tidak. itu dari mana? Pernahkah Aswaja ya dakwah ke sana ke sini sifat Allah dibagi 20? Ada nggak? Ataupun kitab Aswaja seperti itu? Lah terus yang dihafal-hafalkan itu apa itu, Ustaz? Nggak pernah kami bilang seperti Wujud, itu Bang. Idam, bako. Kami tidak pernah Apalagi mengatakan mustalah terbagi apa? jadi 20. Iya. Pahami ya. Sifat Allah yang 20 gitu. Itulah. Tidak terbagi. Allah itu wahdaniyat, Allah itu esa. Esa pada al, esa pada sifat, esa pada zat. Ya. Ya sebenarnya Begitu juga kamu dengan mempunyai pertanyaan itu kamu dapat doktrin dari mana? begitu juga dengan tauhid, dengan judul diskusi ini tauhid. Oke. Tiga tauhid itu Di bid'ah. tempat kamu ada nggak tauhid dibagi 3? Ada nggak di tempat kamu tauhid dibagi 3? Di tempat maksudnya gimana, Ustaz? Di Salafi Wahabi ada nggak tauhid dibagi 3? Pembagian tauhid itu agar ada kan pembagian, umat ada kan? Islam. Ada kan pembagian kan? Ada nggak? Iya, ada. Untuk Ada. memudahkan. Sekarang pertanyaannya begini, kalau perkara itu bagus, kenapa Nabi tidak membuatnya? Law kana dzalika khaira lasabaquna ilaih. Nah, perkara wasilah masuk dalam Semua perkara baru bid'ah menurut Wahabi. Ya. Kalau wasilah, Ustadz, kita tidak menganggap itu
Ada di situ tak mengecualikan kalau wasilah. Ada nggak? Ada nggak? Di situ ditulis dalam kitab-kitab Wahabi semua perkara baru Nah, wasilah kan masalah Siapa yang memberi istisna kepada wasilah bagi tahu saya? Nabi. Oh, Di mana jangan tertulis? Umuri dunyakum. dosa antum ngadi-ngadi loh. Dosa itu mengatasnamakan Nabi, dasar Wahabi. Tidak ada hadis yang Gini, secara maksudnya spesifik. Abata begini. Jadi kan dalam hadis tersebut kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru yang dibuat-buat. Assalamualaikum Nah, antum kan mengatakan kalau Bid'ah itu dalam hanya peribadatan. sebentar, antum kan mengatakan itu wasilah. Jadi yang kami tanyakan, di mana Nabi mengecualikan dalam hadis itu? Ada nggak beliau mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah illa al-wasaila? Ada nggak begitu? Saya Kalau tanya, tidak, wasilah masuk dalam ibadah mahdo atau bukan? wasilah Wahabi ada ibadah mahdo. Jangan menjawab pertanyaan Apa dengan Wahabi yang Wasilah kan, menulis Mas tentang Ustadz, ibadah wasilah kan- mahdo, khairu mahdo? Tunjuk Wasilah kan wasilah kan masalah jangan dunia. menjawab pertanyaan. Sebenarnya anak malah sudah nanggapi antum, tapi jangan Enggak, biar menjawab untuk hiburan rakyat ini, Ustaz. jangan Wasilah menjawab itu masalah pertanyaan dengan